Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu nggih mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah program Bu. Jadi saya membuat sebuah program, yakni programnya itu Genti Bu. Jadi gerakan membaca pagi. Jadi programnya ini tentang literasi. Kemudian untuk sasarannya ini rencananya itu saya melibatkan kelas 4, 5, dan 6 dan dalam kegiatan ini mungkin saya itu membutuhkan bantuan dari wali kelas masing-masing untuk memantau kegiatan anak-anak tersebut. Mungkin pelaksanaannya juga bisa nanti saya konsultasikan dengan Bapak Ibu guru wali kelasnya. Adapun poinnya ya Bu ya. Nah mungkin ini sebuah program saya bisa Bu Nuni baca-baca. Adapun poin yang dikembangkan dalam dimensi Pancasila yaitu mandiri, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dipilih. Kemudian bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Kemudian ada kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas murid agar mampu menghasilkan suatu karya yang bermakna. Kemudian ada dimensi Pancasila yaitu gotong royong. Kemudian dalam gotong royong tersebut menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain atau bekerja sama dengan temannya, seperti itu Bu. Adapun kegiatan literasi ini sebelumnya kan sudah ada di SDN Karangrejo ya, sudah ada sudut duduk baca di kelas, sudah ada perpustakaan. Mungkin rencananya ini supaya bisa menggali minat anak, menarik minat anak dalam literasi membaca. Mungkin ada saran untuk kegiatan literasi ini, bagaimanakah cara dalam meningkatkan kemampuan literasi atau memahami isi bacaan di kelas mulai dari kelas 4, 5, 6 dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai akademik sehingga terlibat aktif dalam proses literasi tersebut Bu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada TFI atas kreativitasnya untuk mengembangkan literasi pada anak-anak di kelas ya, terutama kelas 4, 5, dan 6 tadi. Ya, kalau menurut saya itu untuk saran saya anak-anak itu selain dia gemar membaca juga dapat dimanfaatkan untuk membaca literasi yang berhubungan dengan akademik. Ya, mungkin caranya yang pertama itu kebiasaan. Jadi diusahakan agar kelas 4, 5, 6 terutama ya, kan sedang uji coba ya, Bu Evi sedang uji coba kelas 4, 5, 6 ini, agar yang pertama itu rutinkan dulu kebiasaan. Jadi kita itu tidak bisa langsung mengkonser anak agar langsung paham kan tidak bisa, itu melalui kebiasaan. Jadi membaca saja satu kali atau 2 kali itu jelas bisa mendukung akademiknya, karena kebiasaan membaca itu akan berpengaruh pada pola pikir mereka, akan berpengaruh pada pengetahuan mereka, wawasan mereka. Jadi kalau sudah terbiasa membaca, maka mereka dengan cepat memahami bacaan. Itu proses, tidak bisa secara langsung kita paksa anak itu dan akademiknya langsung meningkat tanpa ada kebiasaan. Kemudian yang kedua, mungkin khususnya untuk kelas 5 ini coba wali kelasnya itu mencari referensi yang sekiranya bisa referensi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ada di kelas masing-masing, atau judul-judul buku yang ada hubungannya dengan
tema pada pelajaran kelas 4, 5 sesuai dengan yang jadi sudah baca di buku yang lupa ya isi dari buku baca itu buku yang menentukan bisa pergi atau kemudian sekitar minggu sekali atau 2 minggu sekali biarkan anak-anak memilih tema-tema favorit untuk mengembangkan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga ya karena kebiasaan membaca itu memang sangat berpengaruh kepada wawasan seseorang, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Terutama anak-anak itu biasanya kan ingatannya itu tajam. Seperti kalau waktu kecil itu sering membaca dongeng atau mendengar cerita dongeng, nanti pada saat dia dewasa dia akan mempunyai pola pikir bahwa kebaikan selalu menang. Itu juga akan mendidik karakter mereka. Jadi yang ketiga itu anak-anak yang suka membaca itu biasakan untuk meresim atau merangkum. Merangkum itu kan agak sulit karena harus menguasai membaca seluruh dan memahami seluruh buku. Namun anak-anak itu biarkan dia merangkum sekiranya apa yang sudah dibaca hanya 1 kalimat saja itu. Kemudian besok lagi kalau sudah terbiasa dengan 1 kalimat itu dia kan bisa ya. Kemudian besok lagi bisa agak lebih panjang lagi. Kemudian juga terkadang untuk masalah untuk mengembangkan sastranya atau seninya dalam literasi tersebut, anak bisa mengarang dan sebagainya, itu kan juga perlu proses. Jadi untuk yang pertama kalinya mungkin kalau anak-anak sudah terbiasa sekitar 1-2 minggu mungkin disuruh membuat 1 paragraf dengan judul apa, bukan, biar dia berpikir kreatif berarti buatlah 1 judul ya, jadi 1 judul, kemudian suruh anak itu mengembangkan judul karangan tersebut, entah itu bentuknya deskripsi, entah itu eksposisi atau apalah, biarkan mereka berkembang, tapi jangan terlalu memaksa untuk yang berlebihan. 1 paragraf terdiri dari 4 kalimat atau 5 kalimat untuk mengembangkan judul tersebut. Kemudian lama-lama nanti kita akan sesuai perkembangan anak dan kemampuan mereka. Kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa mengarang sebuah cerpen atau cerpen itu kan biasanya 1 lembar kan sudah bisa jadi, atau puisi atau apa. Mungkin 3 cara itu yang bisa dikembangkan di kelas. Sangat luar biasa sekali Bu ini, bincang-bincang hari ini sangat membuka wawasan saya untuk program saya ke depannya ini. Membutuhkan banyak sekali masukan dari jenengan selaku kepala sekolah. Nanti juga saya meminta pendapat kepada teman rekan-rekan guru, kemudian anak-anak juga nanti saya mintai pendapatnya, ininya seperti apa sih dalam program tersebut, dan suasana yang seperti apa agar bisa anak-anak itu tertarik dalam kegiatan membaca itu. Terima kasih Bu Nuni atas waktunya hari ini. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya sebentar nggih, kegiatan aktivitas jenengan. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah program Bapak Ibu. Yang kemarin saya sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah yakni Bu Nuni. Di sini programnya yaitu saya mempunyai program literasi yaitu program Gempi. Gempi sendiri adalah gerakan membaca pagi. Dalam kegiatannya di sini saya melibatkan kelas 4, 5, 6 dan tentunya wali kelasnya panjenengan nanti akan terlibat dalam kegiatan literasi tersebut Bapak Ibu. Di sini kan sebelumnya itu sudah ada literasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kegiatan literasinya itu masih
kurang menarik siswa. Jadi mungkin ada saran dari panjenengan nanti kegiatan literasi tersebut agar bisa menarik siswa itu yang menyenangkan, kegiatannya itu seperti apa Ibu? Mungkin ya Bu Evi ya, kegiatannya itu dilakukan sebelum jam pelajaran, mungkin 15 menit atau berapa menit gitu ya, minimal 15 menit itu untuk membaca. Kemudian disediakan tempat yang khusus yang nyaman buat anak-anak sehingga anak-anak tertarik untuk membaca di pagi hari. Ya, terima kasih ya. Jadi nanti kegiatan literasinya akan tidak mengganggu KBM ya Bu Lia ya. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian apa tadi yang satu tempat yang khusus gitu, yang iya. senyaman mungkin lah membuat biar anak-anak anak-anak nyaman, anak itu bisa merasa nyaman dalam kegiatan membacanya, kan tidak bosan begitu ya Belia ya. Mungkin ada pendapat atau saran dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu Ulfa, Pak Inul? Ya, untuk kegiatannya itu dilakukan sebelum KBM berarti ya. Yeah. Nah, itu setiap hari 15 menit sebelum KBM. Nah, dimana mungkin ya anak-anak itu membaca buku setiap hari Senin sampai Jumat, minimal itu mendapatkan 1 buku. Nah, untuk hari Sabtunya itu anak-anak disuruh untuk menceritakan ulang bagaimana buku yang telah dibacanya, yaitu membuat sebuah karya misalkan dalam bentuk puisi ataupun kesimpulan dalam buku tersebut yang nantinya ditempelkan di mading. Seperti itu ya Bu. Jadi nanti kegiatannya itu setiap hari, kemudian pada akhir minggu setiap Sabtu itu ada kesimpulan dari membaca buku cerita tadi ya Bu ya. Bisa nanti hasil karya siswa itu ditempel di mading seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari Pak Inul, ada suatu pendapat dari jenengan Pak Inul? Saya mungkin bisa selain membaca di dalam kelas atau di perpus, mungkin anak-anak sesekali bisa membaca di luar kelas, mungkin di halaman sekolah. Intinya membuat suasana baru agar anak-anak tidak bosan. Itu baik. Terima kasih Bapak Ibu, pendapat jenengan semua ini saya rangkum. Jadi untuk kegiatannya dalam literasi anak-anak nanti agar tidak membosankan, agar bisa lebih menyenangkan anak-anak Pak ya. Jadi yang pertama tadi dari Bu Lia, agar suasananya tidak membosankan ya Bu Lia ya. Terus kegiatannya 15 menit itu tadi ya. Kemudian dari Pak Inul tadi kegiatannya bisa selain di halaman sekolah, selain di kelas Pak ya, di halaman sekolah seperti itu. Dari Bu Ulfa tadi bagaimana Bu Ulfa intinya tadi? Intinya setiap hari siswa itu membaca buku minimal hari Senin sampai Jumat itu 1 buku. Yang kemudian nantinya hari Sabtu ditempelkan di mading untuk karyanya. Jadi intinya nanti itu kegiatan 15 menit setiap hari, setiap pagi, Senin sampai Jumat anak-anak itu membaca buku ya. Progresnya pokoknya 1 minggu 1 buku. Kemudian di akhir pada hari Sabtu itu anak-anak menceritakan pengalaman mereka dalam membaca buku tadi ya. Kemudian dituangkan menjadi suatu karya, ditempelkan di mading seperti itu ya Bu Ulfa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masukan pendapatnya, mungkin saya akhiri diskusi kecil kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah tahu belum? Hari ini anak kelas 4, 5, 6 dikumpulkan Bu Evi. Ada yang tahu acara hari ini apa? Tidak tahu. Terima kasih sebelumnya anak-anakku kelas 4, 5, 6 sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan kita hari ini, yaitu kita nanti akan berdiskusi ya anak-anak ya. Guru mempunyai sebuah program
program GMP namanya. Ada yang sudah tahu GMP? GMP yaitu gerakan membaca pagi. Jadi nanti literasi anak-anak pada pagi hari akan 15 menit membaca dari buku bacaan. Boleh itu anak-anak membacanya buku mengambil di sudut baca atau di perpustakaan. Nah, untuk kegiatannya anak-anak itu sebelumnya kan sudah pernah ya anak-anak ya literasi, tapi dulu ingin tahu bagaimana literasi yang seperti apa yang anak-anak hendaki, yang membuat anak-anak itu ketika membaca itu merasa senang, happy, merasa menikmati dalam kegiatan literasi itu. Mungkin dari anak-anak mempunyai suatu pendapat, berbagi pendapat dengan bu guru. Inginnya kegiatan yang seperti apa sih yang kita lakukan untuk kegiatan literasi kedepannya? Ada yang bisa memberikan pendapat anak-anak? Saya dulu. Ya, baik Mas Abdilul. Ya, disampaikan. Ya, bagus. Jadi Mas Abdilul mempunyai ide ya anak-anak ya. Punya ide ganti suasana baru membacanya. Kadang itu di perpus, kadang itu di sudut baca kelas atau di halaman sekolah. Seperti itu ya Mas Abdilul ya. Mungkin ada yang lain anak-anak bisa berbagi apa yang ingin kalian sampaikan, ungkapkan dalam kegiatan diskusi ini. Rafa, ya, apa Mas Rafa? Saya banyakin buku cerita anak. Oh, banyakin buku cerita anak. Jadi anak-anak itu lebih favorit suka dengan cerita-cerita dongeng seperti itu ya, cerita anak gitu. Ya, ada yang lain anak-anak? Oke, Mas siapa? Mas Asraf. Bagus, Mas Asraf. Apa ya Mas Asraf idenya? Baca dia semakin menarik. Sudut bacanya harus dihias semakin menarik. Oke, nanti ini tugas Bapak Ibu guru ya, menghias sudut baca biar tampilannya lebih keren ya anak-anak ya. Ya, ada yang lain anak-anak? Ada yang lain? Silakan angkat tangan. Sabilul. Ganti suasana ya, ganti suasana membaca. Terus dari Rafa tadi apa Mas Rafa? Sudut. Banyakin buku cerita. Terus tadi ada siapa Mas? Siapa? Asraf. Ada Mas Asraf. Apa tadi Mas Asraf? Oke, menghias sudut baca ya Mas. Menghias sudut baca. Kemudian ada siapa lagi anak-anak? Ayo Mbak Tasa, apa Mbak Tasa yang ingin disampaikan? Boleh membawa buku dari rumah. Tasa, boleh membawa buku. Membawa buku dari rumah. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Iza. Bagi kalian berkesempatan membaca buku di tangan berlari berharus ada yang bertanggung jawab membantu guru berbagi. Jadi hasil karyanya itu ditempel di mading, kemudian ada yang membantu bu guru untuk bertanggung jawab mengganti hasil karyanya tiap minggu seperti itu ya Mbak Iza ya. Oke Mbak Ica, apa Mbak Ica? Bukunya setiap minggu diganti, mungkin ditukar dengan kelas setelah membaca buku bilateral. Bagus, jadi bukunya biar gonta-ganti bisa bertukar dengan kelas lain gitu ya Mbak Ica ya. Kemudian setelah membaca ditata
dengan rapi. Boleh mengganti buku dengan ditukar dengan kelas lain. Kelas lain. Apa pendapatnya Mas Rofi? Oh, banyakin buku yang banyak gambar-gambarnya ya, yang agar menarik anak-anak gitu ya. Buku cerita yang banyak-banyak gambar-gambar lucu seperti itu ya. Banyakin buku yang ada gambarnya. Terima kasih ya anak-anak. Anak-anak sudah menyampaikan berbagi pendapatnya dalam sesi diskusi hari ini. Nah, pendapat anak-anak ini semua ditampung Bu Guru ya. Jadi nanti dalam kegiatannya kan melibatkan kelas 4, 5, 6. Nah, kegiatannya nanti untuk masukkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada literasi besok. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada sesi diskusi hari ini untuk pelaksanaan kegiatan besok agar kita bisa kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa membaca dengan happy. Terima kasih anak-anak waktunya.